Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, Mitra Bisnis. Pemerintah Kota Surabaya akan menyegel sementara sekitar 520 minimarket karena membiarkan adanya juru parkir liar di tempatnya. Seharusnya minimarket menyediakan juru parkir resmi yang tidak berbayar untuk para konsumennya. Namun di sisi lain, akamsi atau anak kampung sini terkadang memaksa atau mengancam untuk menjadi juru parkir liar tersebut. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Itu sih Indomaretnya tidak bersalah. Kan dia jualan kan depannya ada tempat parkiran. Itu bebas kalau dia mau kasih bebas. Ada penjaganya mesti dari RT RW yang ngadain. Itu dari penjaganya yang buat di situ, bukan dari itu yang parkir iyalah sama orang-orang yang nggak beres gitu. Sama juga nih di kesini di Kebon Jeruk nih, tukang makanan aja makanin sampai 17 orang tidak mau bayar. Udah makan, besok bayar, nggak bayar lagi, sampai dia nangis pindah ke Pintu Besi. Satu lagi juga warteg itu ibu-ibu pasang CCTV, makan setiap sore 7 orang makan pakai ikan, teh ayam, nggak mau bayar. Kedua kali begitu, ketiga kali dia udah pasang CCTV, dia bilang, lu datang lagi gua lapor nih, ada buktinya, nggak berani lagi. Itu jahat di depan tuh, itu orang yang jalan liar-liar di jalanan yang perpat motor itu. Kalau tanya barang jangan sama orang jalanan, langsung masuk ke toko, tanya pegawai dalam toko. Nanti kalau tanya orang jalanan harganya bisa 3 kali lipat. Gitu masih. Itu aja Bu. Ini merupakan salah satu contoh ketika aparat negara itu kalah sama ormas. Ini sangat memprihatinkan ya, karena cuma di negara kita doang ya Pak ada parkir seperti ini. Kayak kita sebagai customer juga agak berat ya. Kayak misalkan saya kadang sering kali kerjaan itu singgah-singgah di minimarket itu hanya untuk kayak beli minum, beli barang kecil gitu. Kayak misalnya kita beli minum yang air mineral yang 6.000 7.000 per botol itu, kita harus dikenakan, misalkan kebetulan saya pernah pakai mobil ya. Jadi kalau tiba-tiba kita mau kasih 2.000 kan gak enak parkir motor, kalau kasih 4.000 kan jadi harga air minum saya jadi lebih mahal dong. Jadi nilai ekonominya jadi lebih tinggi daripada di tempat lain gitu kan. Jadi karena ada parkir liar. Jadi menurut saya tuh kan minimarket itu kan bisa kan pengusaha yang dia nyewa tempat kan ya Pak ya. Dia nyewa tempat itu kan udah dari ujung jalan, dari berem sampai ke belakang toko dia kan itu dia nyewa dengan haknya segitu. Nah, apa hak pemerintah untuk menempatkan tukang parkir di situ? Karena itu bukan lahan pemerintah. Itu lahan orang yang pengusaha minimarket itu sewa. Misalkan sewa apa dia belilah ya Pak ya. Iya. Ya, dia beli dia kan dari ujung jalan itu, dia beli dia ujung jalan sampai ke belakang. Dia haknya dia itu dia kalau dia nggak mau menempatkan tukang parkir boleh. Dia mau tempatkan untuk UMKM jualan gorengan atau apapun juga boleh sebenarnya. Bukan hak pemerintah sebenarnya. Untuk mengatur gitu loh. Jadi menurut saya pemerintah sangat salah kaprah gitu loh Pak. Iya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kayak begitu dunia usaha itu semakin lama akan semakin tenggelam kalau saya lihat kayak gitu. Kasihan itu. Sekarang usahanya itu mereka udah sepi loh Mbak. Karena imbas dari ekonomi kelas menengah itu turun Mbak ya. Nah itu ditambah lagi seperti ini. Jadi sangat kayak gitu aja. Kalau beritanya seperti itu apa benar sih gitu di kota Surabaya ya Bu Anita ya? Apakah benar kejadiannya seperti itu? Artinya pemerintah daerah kota Surabaya mengeluh gitu karena banyaknya parkir liar. Tapi topiknya ini kan masalah minimarket ya kan. Nah minimarket ini kan yang kita tahu kan dia punya lahan ya, punya teras ya yang bisa buat parkir mobil ataupun motor gitu. Kalau menurut saya sepanjang itu teras memang wilayah dia, bukan wilayah tanah daerah, pemerintah daerah, saya rasa nggak boleh ikut campur ya pemerintah daerah ya. Itu kewenangannya yang punya teras itu sendiri, minimarket itu sendiri. Nah, kalau memang ada parkir
dalam tanda kutip liar, artinya parkir personal dari anak muda situ, saya yakin itu bukan orang jauh, itu orang sekitar situ. Bagaimana menanggapi parkir yang memang orang situ? Itu kalau kita rasakan, saya juga rasakan sehari-hari di Indomaret dekat perumahan saya, itu kerelaan kita kok, Bu Anita. Jadi kita mau kasih, boleh, dia juga nggak maksa gitu. Iya. Jadi kadang, bro, sorry nih, nggak apa-apa Om, silakan, banget dia aturin gitu. Nah, tetapi memang kalau siang-siang, kalau lagi sepi kan kita nggak tahu, suka ada maling motor apa gitu. Mereka berguna juga gitu. Nah, itu sebenarnya kalau lebih jauhnya, kalau kita lihat, kalau kita tanya secara personal juga, mau nggak sih sebenarnya jadi parkir, nyaman nggak nyaman, karena dia nggak ada kerjaan lain. Nah, seharusnya pemerintah daerah memikirkan dong bagaimana membuka ruang kerja untuk para pemuda ini gitu. Ya kan, bukannya kalau benar beritanya dia pengen menggantikan itu dengan parkir berbayar, dan sementara ini menyegel usaha minimarket, itu mah udah kriminal. Saya bilang itu harusnya ditindak malah pemerintah kota Surabayanya, ya, pemerintah daerah Surabaya, kalau memang kejadiannya persis seperti itu, ya, orang usaha kok ditutup gara-gara parkir gitu, padahal lahannya biasanya kalau minimarket itu memang punya wilayah dia sendiri gitu. Jadi kembali lagi, kalau parkir itu bukan preman menurut saya, parkir yang di minimarket itu, ya, itu warga situ juga yang memang niatnya dia nggak memaksa. Mobil kasih 1.000 dia terima, yakin saya. Nggak dikasih pun dia terima kasih gitu. Itu kerelaan. Kalau kita beli minum 5.000 kasih 1.000, ikut minum bersama, itu oke dong. Kalau menurut saya, benar salahnya itu kembali ke masing-masing lagi. Kasih 2.000 ya, itu kita kasih setengah botol dia gitu loh. Itu masalah kerelaan, kembali lagi. Jangan mendiskreditkan atau menjadi kikir yang nggak semestinya gitu. Itu aja sih. Niatnya Pak Eri sebagai wali kota sih bagus ya. End game-nya adalah bagaimana tidak ada juru parkir, karena parkir liar ini beneran meresahkan loh. Kita belanja beli kue tiaw goreng 12.000 untuk makan siang, beli siomay atau cuma beli karedok 15.000, bayar parkir aja udah 2.000. Itu kan kelewatan itu. Dan ini bukan hanya spesifik Surabaya ya, di kota-kota lain juga sama Pak. Kita kadang-kadang nawar harga pepaya sekilo tuh gitu-gitu mati-matian kita nawarnya. Begitu motor kita gerak atau mobil gerak, langsung datang nih yang ngerasa kawasan itu punya nenek moyangnya kan, padahal kontribusinya nggak jelas. Namun cara yang seperti ini juga kurang tepat. Akhirnya Pak Eri dengan niat yang baik itu secara sengaja atau tidak sengaja membuat pembenturan antara pemilik toko dengan si akamsi itu. Karena kalau memang berdasarkan peraturan negara, entah itu perdata, pidana atau perda, bahwa parkir itu liar dan melanggar hukum, maka penegakan hukumnya jangan diserahkan kepada entitas bisnis Pak. Jadi Satpol PP Bapak atau kepolisian, kalau memang polisi mampu ya, saya juga tanda tanya sih polisi mampu apa tidak menertibkan parkir liar. Mungkin mereka juga nggak kepikiran sih gitu, wawasannya mungkin belum sejauh itulah kalau kepolisian ya. Nah, Satpol PP dalam hal ini penegak, sebagai instrumen penegakan hukum perda ya. Kalau memang parkir liar itu diatur perda dan itu melanggar hukum, maka Satpol PP tinggal cokokin aja tuh Pak, bahu-bahu anak-anak itu ditangkapin, dibawa ke markas Satpol PP dan diberikan hukuman gitu. Hukumannya terserah apakah hukuman apa. Atau kalau dia memang benar dari ormas tertentu, ya ormasnya dibekukan gitu. Bapak mungkin sosialisasi dulu sebulan, kalau ada melakukan pelanggaran hukum termasuk dengan parkir liar, maka dibekukan izin ormasnya di Surabaya Greater. Nah, hal-hal seperti ini, karena kalau justru minimarketnya atau tokonya yang dibekukan izinnya, ya ini kan namanya
siapa yang berbuat salah, siapa yang dapat hukuman. Bapak bayangkan berapa banyak supplier yang mensuplai barang ke situ yang ekonominya juga tergantung. Pegawai dari toko itu sendiri, omset dari toko itu sendiri sebagai entitas bisnis dan penggerak roda ekonomi, pembayar pajak juga Pak di Surabaya. Gara-gara Pemdanya nggak berani pakewuh, atau saya nggak tahu tapi harus dibuktikan mau cuci tangan, main good cop bad cop gitu loh. Good cop ke si parkir dan ormas, nggak kehilangan wajah gitu, tetap bisa senyum, tetap bisa kalau ada acara yang diundang oleh ormas bisa nyanyi karaoke bareng gitu loh, atau makan rendang bareng. Tetapi yang menjadi bad cop, wajah bad copnya dipasang ke minimarketnya, kan kasihan Pak, yang menghasilkan economic engine itu adalah pegawai dan bisnis minimarket, tapi yang harus mendapat derita justru mereka gitu. Ini kan sebuah logika yang kebalik-balik gitu. Jadi gunakan Satpol PP yang ada di Surabaya Greater itu, tangkapin Pak semua. Mau ditangkap sebagai individu silakan. Kalau memang punya nyali dan punya Biro Hukum Surabaya itu pinter gitu ya, kalau pinter, kalau enggak ya nggak apa-apa, belajar dulu. Kalau pinter ya ditindak secara hukum, secara institusi ormasnya. Misalnya ormasnya anak kampung anak kampung anggrek misalnya gitu. Berarti ormas kampung anggrek itu ya harus dibubarkan dan diminta pertanggungjawaban. Atau sebagai individu, namanya misalnya Budi, ya si Budi sebagai individu. Kalau Biro Hukumnya Surabaya waktu direkrut dulu jadi pegawai memang anak-anak pinter gitu. Tapi kalau belum bisa mikir juga ya nggak apa-apa, belajar dulu di kampus-kampus atau cari buku gitu untuk Biro Hukum Pemda Surabaya. Terima kasih. Tujuannya adalah cari muka, terus seolah-olah seperti KDM memberantas parkir liar dan ormas dan mafia. Sekarang ini tukang parkirnya marah dan demo 5 hari berturut-turut melawan wali kotanya. Wali kota ini sebenarnya prestasinya juga nggak bagus-bagus amat. Sama saja dengan partai politik, sama, sudahlah. Jadi gini ya, dulu pada saat Bu Risma, itu daerah-daerah kota-kota ini bersih semuanya dan tukang sapunya itu seperti dulu zamannya Pak Ahok ya. Ada tukang sapu merah, kuning, hijau yang seragamnya itu loh. Bung Anto, seragam merah, kuning, hijau. Lah walaupun Bu Risma itu nggak pakai seragam merah, kuning, hijau, tapi anggotanya banyak banget. Jadi di daerah, misalnya beberapa daerah dikasih satu atau satu daerah satu kayak gitu. Jadi incasnya itu benar-benar full incas gitu, sehingga bersih banget gitu ya. Begitu dia duduk, dulunya kan bukan dia, Bu Risma. Begitu dia duduk, tukang sapu aja udah dikurangin. Jadi tukang sapunya itu datang pada saat tertentu, terus nyapunya ya seenak jidatnya gitu, ya pokoknya nyapu gitu aja. Terus nyapunya itu hasil sapuan itu daun-daun kering segala dimasukin ke selokan. Kayak gitu-gitulah. Jadi dan orangnya itu menurut saya orangnya itu dikurangin gitu ya, jatah orangnya itu dikurangin, itu yang satu. Terus kebetulan kemarin itu juga ada yang laporan. Kebetulan pas kita ngobrol-ngobrol gitu loh, terus ngobrol tentang, sebenarnya sih ngobrolnya tentang India, banyak korupsi, banyak pungli dan sebagainya. Terus kok iya toh separah itu, saya ngomong gitu karena saya kan nggak suka India tuh, joroknya setengah mati. Terus saya ngomong gini sama teman saya, iya toh, iya susah soalnya rakyatnya susah diatur. Terus saya ngomong gini, loh emang susah mana sama Indonesia gitu.
saya nanya gitu, susah mana sama Indonesia? Bukankah Indonesia juga jagonya demo-demo? Kalau saya ngeliat kok India, kalau demo-demo ya enggak ya, kalau ini enggak ya. Tapi Indonesia itu cuma berapa rakyatnya? Enggak sampai 300, sementara India kan 1,5, jadi 5 kali lipatnya. Kayak gitulah cerita-cerita gitu ya. Nah, terus akhirnya cerita, iya itu kayak wali kotamu itu juga sama itu. Nah, pokoknya duit aja deh, gitu loh. Oke. Nah, jadi gini, dia kan udah terakhir nih. Jadi kan harus mikirin dong, mikirin nanti maunya kemana, maunya ke gubernur atau maunya ke DPR, DPRD atau kayak gitulah. Jadi udahlah Bung Anto, nggak usah tergantung dari partai politik. Kalau ada yang bagus, syukur alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya kita tidak ngenes. Terima kasih. Coba dipikir ya, main segel-segel aja. Itu perusahaan tuh punya siapa gitu loh. Terus tingkat kesalahannya tuh mana? Itu pasal juga dibuatnya kapan? Nanti kalau beneran itu pengusaha ngamuk semua, ditutup beneran, coba nambah nggak itu angka kemiskinannya nanti? Kita aja udah sulit-sulit. Alfamart itu nggak usah nutup, itu di Jakarta udah berapa ratus yang nutup. Ini kok berani-beraninya nggak ada apa-apa ditutup. Kalau misalnya parkir itu kan gampang. Ya nyontek Ahok lah, pasang alat, ya kan, kalau memang Pemdanya itu perlu dana, pasang alat, terus tentukan itu jalan itu parkirannya punya Pemda apa punya yang punya tanah. Kalau itu yang punya tanah ya kan Pemda nggak berhak ngatur, ya kan, parkiran di dalam lahannya sendiri. Kalau punya Pemda ya udah mau diatur. Pemda pasangin CCTV, toko pasangin CCTV, kasih parkir berbayar, ya kan, nggak usah ada juru parkirnya sekalian. Tapi kalau hilang tanggung jawabnya siapa? Uangnya kan masuk Pemda, ya kan, kendaraan ada yang dirusak, bagaimana? Terus yang komennya di netizen itu, ada rapat tertutup antara Mr. Eri dengan etnis tertentu yang mau mengadakan demo. Rapat tertutup, Bung Anto. Ini siapa yang diajak rapat? Ya kan? Bukan warga Surabaya. Begitu rapat selesai tidak jadi demo. Tapi yang ditekan yang punya toko. Nggak bisa ngatasin preman kok, yang ditekan tokonya. Apa nggak kebalik? Begitu aja Mas Anto, terima kasih. Iya Pak, kalau masalah juru parkir gitu itu sudah dilegalkan sepertinya di Indonesia Pak. Jadi Bapak lihat aja setiap perempatan itu kan mereka ada petugas polisi, tapi polisinya malah mereka santai ngopi. Yang bekerja malah Pak Ogahnya. Seperti itu sepertinya sudah dilegalkan Pak, nggak cuma di Surabaya. Jadi udah susah, udah mengakar. Seperti itu. Baik. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Pembelanja yang berbelanja ke minimarket sih cenderung menurun ya. Sebab kan salah satu keuntungannya kan yaitu bebas parkir gratis. Iya, berbayar. Nah itu maksudnya ya bagaimana jadi berbayar ke minimarketnya atau ke yang ada juru parkirnya. Komentarnya sampai undang-undangnya semua, peraturannya semua kan itu semua ada syarat-syaratnya kan. Mendirikan minimarket itu harus ada fasilitas ini, fasilitas itu, dan bla 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 dan sebagainya kan. Nah makanya kalau misal bayar ya kembali ke situ, nggak berarti 100% masalah selesai gitu maksud Ibu. Nah di lain pihak yang Pemda Surabaya ini lucu juga ya. Ibu mikirnya gini aja, kalau misalnya disegel ya minimarketnya, bagaimana yang parkir di depan rumah ya?
parkir depan rumah, apakah rumahnya juga disegel gitu? Kan itu kan istilahnya sama-sama pengertiannya jalan umum gitu kan. Malah kalau di depan rumah itu jalan umum malah lebih melanggar gitu kan. Ada hukumnya gitu. Dan itu ada yang ngutip juga itu. Ada yang maksudnya ada yang mengkoordinir gitu loh. Jadi meskipun jalanan umum parkir gitu, tapi kan tetap aja kalau begitu jalan pasti datang orangnya minta gitu kan. Jadi ya memang ujung-ujungnya aneh juga ini Surabaya ini aturannya. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi di Jakarta ya. Sebab kalau Jakarta juga ya boleh dibilang bagaimana sebenarnya ada, cuman ya mungkin gubernurnya atau siapa gitu yang bertanggung jawab juga mungkin masih bisa ditolerir lah selama ini kan. Kalau di Surabaya kan termasuk mungkin sudah mengkhawatirkan ya, makanya kan disegel 500 sampai 500 lebih itu kan. Dua-duanya juga dirugikan, termasuk pengusahanya yang mendirikan minimarket sama konsumennya juga gitu kan. Dan ini kan memang satu hal yang tidak baik gitu, maksudnya suatu pekerjaan yang tidak terpuji juga gitu kan, malak-malak gitu kan, parkir. Jadi seperti tidak ada aturan lah gitu pengertiannya kan, jadi kacau juga. Itu sajalah, terima kasih. Ini ada suara error dari bagian timur, dari bagian timur Jawa. Orang aneh ini Pemda ini ya. Masalah jukir itu ya, musinya apa hubungannya dengan minimarket atau pedagang-pedagang ini ya? Kan ada hubungan. Lo mestinya kan Pemda yang berurusan mengurusin itu. Mereka ini jukir ini namanya juga tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terampil, tidak punya kerja, punya keluarga untuk makan. Nah, apa yang ada di depan mata mereka kerjakan sesuai kemampuan mereka. Lah, Pemda ini menurut saya harusnya, kalau lo memang mikirin nasib rakyat ini, lo bikin dong lembaga pelatihan untuk mereka. Bikin, kalau perlu negara ini yang kaya raya dan antara yang 13.000 triliun mengelola dana, itu lo pakai dong untuk membuka industri-industri kecil untuk rakyat yang miskin itu, rakyat yang tidak berpendidikan, tidak bikin pusat-pusat pelatihan. Harusnya kan seperti itu mikirnya, malah bikin menutup tempat makan orang lain. Tambah banyak lagi pengangguran. Betul. Aduh Tuhan, ampuni. Kenapa ini orang bukan tambah pinter aja? Saya rasa ini orang kita bayar pajak untuk pejabat-pejabat ini, apa nggak keliru ini orang bayar orang tidak tambah pinter, malah tambah nggak jelas cara berpikirnya gimana? Iya, ini kan terbalik. Negara, Pemda itu yang bagian dari negara itu harus bertanggung jawab terhadap orang rakyat ini. Bagaimana memikirkan. Dulu kita punya pengalaman seperti Ahok, ya boleh ditiru, kenapa malu? Ngapain kopi tutup? Aduh, luar biasa. Waduh, kesel banget dah pokoknya. Ya sudah, kita tahu dalam suara rintihan aja dah. Terima kasih. Ngomongin soal ini nih, parkir liar ya. Iya. Gini bro, ini kan memberikan kita semacam hiburan lah ya bro. Kalau menjadi pejabat di Konoha itu bacot duluan, mikir belakangan. Konoha loh, gue nggak bilang negara kita, kita pinter bro. Iya nggak? Kalau di Konoha itu lempar tanggung jawab, dia cuci tangan, ya nggak? Itu ciri-ciri pejabat Konoha. Yang namanya parkir liar, yang disegel minimarket. Logika bodohnya ini apa pinternya? Gue kadang mikir, gue di sekolahin emak gue kagak ada gunanya ya, bener nggak? Yang bener tuh si pejabat berarti, kagak. Satu. Yang kedua,
urat malunya tuh kagak ada, udah putus gua rasa. Yang ada dia malah marah revisi barusan kan, akhirnya berbayar. Artinya apa? Kalah sama ormas. Gua ini bener asli bingung bro, bingung beneran dah. Pejabat kalah sama ormas, cuman di Konoha. Pengusaha kalah sama ormas, cuman di Konoha, ya enggak? Karena ormas ya kerjasama sama oknum, kakak. Di mana-mana yang namanya jurkir liar itu ada koordinatornya, ya enggak? Betul. Lo contoh aja Tanah Abang, kenapa bisa bertahan segitu lama 60.000 sekali parkir? Betul kakak bro? Jakarta kan udah telanjang penonton apa kayak begini, iya nggak? Dibiarin, betul kagak bro? Pasti ada pembiaran. Kalau nggak mungkin berlangsung lama, iya nggak bro? Baru nangkep aja ini belakangan, gue kagak tahu pencitraan atau apa, gue juga kagak ngerti. Baliklah kita ke Surabaya, gagah-gagahan, seolah-olah hebat, ya nggak? Yang bener lu bina itu jukir liar, betul nggak? Kalau perlu lu rekrut dia, betul kagak bro? Betul. Lu siapin lapangan kerja yang namanya Indomaret atau Alfamaret, sebut aja merek deh ya. Lawson lah segala macam, udah nyiapin lapangan kerja tuh buat kasir, ya nggak? Buat SPG, ya nggak? Benar. Udah bantu lu, ya nggak? Udah bayar pajak, udah bayar retribusi, lu bebanin lagi yang harusnya kerjaannya lu. Emang ya, jadi pejabat di negara Konoha nikmatnya tak ada dusta antara kita bro, nggak? Lu sampai bingung. Menunjukkan kita nggak perlu pinter bro. Keluarin dulu aja keputusan. Yang penting berani maksa. Iya, maksa dulu meskipun maksanya nggak ngotak. Iya. Kasian memang pejabat kita digencet kanan kiri, digencet sama ormas, digencet sama pejabat, betul kagak bro? Di rumah digencet sama bini. Nah itu lu curhat jadinya kan tuh. Sesama laki-laki beskota tak boleh saling mendahului. Oke. Iya. Jadi intinya gue cuman mau ngomong, pejabat semua malu lah, ya kagak. Lo orang semua kelakuannya kayak begini, ya kagak. Gua mah kasihan buat rakyatnya semua menghasilkan pejabat-pejabat begini. Giliran aja pejabat yang bersih, lu kagak pake, lu kucitinnya nggak? Kayak Ahok, nggak? Lu matiin karirnya. Orang yang bener kerja, yang dipakai yang model-model yang berangsak. Minta ampun. Kalau saya lihat sih pemerintah harusnya lebih solutif ya, memberikan solusi gitu. Artinya kalau berdampak dengan penutupan bisnis, itu nanti investor juga takut ya untuk buka. Nanti dianggap sifatnya kan kayak semacam tilang gitu ya, bahwa harusnya dia bayar ke kas negara bla bla bla. Nah ini dia sampai dampaknya ke penutupan bisnis itu kan istilahnya mikir-mikir lah ya. Kan kalau dia perharinya dapat pendapatan gitu dari minimarket kan, terus kalau ditutup kan ya nggak ada konsumen yang beli gitu. Artinya kan bisnis merugi gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau dia lebih memberikan solusi sebagai pemerintah, ya dia sediakan lapangan pekerjaan gitu. Memberikan keterampilan bagi orang-orang yang memang tadinya jadi juru parkir kan. Sebenarnya kan ada atau nggak ada juru parkir di minimarket kan sebenarnya ya oke-oke aja gitu ya. Walaupun ada juru parkir juga kadang-kadang juga motor juga bisa hilang kan kalau emang itu. Benar-benar. Sama aja gitu kan, maksudnya ya berikan dia keterampilan, buka lapangan pekerjaan tuh lebih positif lah, memberikan solusi dari Pemda gitu, bukan hanya sifatnya menghukum gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Bro, ini yang urusan pikir pertama itu wali kota, gua rasa dia agak kurang ngopi bro. Statementnya itu suruh pengusaha cari
jukir sendiri. Terus dampaknya sampai katanya ada 500 lebih ya? Iya, 520 minimarket. Tempat ditutup atau diapain ya sementara? Ditutup sementara, dipasangin kayak garis-garis polisi begitulah. Ini kan namanya kan ini wali kota kurang ngopi, bro. Dia suruh pengusahanya cari tukang parkir sendiri, yang ngatur kan sama aja. Dia ngajak suruh tukang parkirnya atau karyawan dia suruh berantem sama tadi namanya apa sih, Okamsi atau orang Akamsi, anak kampung sini. Anak kampung sih. Aduh, gua bingung deh lihat ini wali kota ini agak ngawur. Seharusnya sebagai wali kota dia rekrut orang-orang yang setempat, beberapa orang menjadi tukang parkir resmi. Benar. Kalau memang di daerah sana boleh parkir on street. Ya. Dan pembayarannya itu saya selalu ngomong, bahkan Jakarta juga pakai aja alat. Dulu ada yang namanya mesin. Betul. Kan langsung masuk ke pemerintah Pemda. Iya. Dan tidak menghindari juga kebocoran-kebocoran. Juga mempekerjakan orang-orang ini menjadi pekerja yang resmi. Betul. Iya dong. Iya. Dan kalau mereka resmi, mereka ngaturnya kan lebih enak, nggak usah ngejar-ngejar harus setor kepada ketua gengnya, koordinator setempatnya kan nggak perlu. Kalau ada yang mengganggu, ya turunin dong. Iya. Satpolnya apa? Begitu dong caranya. Iya. Jangan suruh pengusaha siapin orang buat ngatur parkir. Kalau bisa pengusaha di depan toko dia tinggal garis-garis buat parkir, ya silakan kita membeli parkir masing-masing. Iya. Gratis kalau perlu kan. Iya, tempel di sana parkir gratis. Kan setiap tempat yang namanya toko pengusaha kayak gitu kan berbeda-beda kawasan. Kadang-kadang ada di situ kan premannya lebih galak daripada yang pengunjung. Iya. Kalau dia hanya lempar ke pengusaha kan sama aja, dia suruh pengusaha menjadi tukang parkirnya. Iya. Aduh, ini wali kota ngawur lah. Tapi gue dengar tadi katanya hari ini udah ada berita dia klarifikasi atau gimana ya? Iya, katanya sih tadi kabarnya begitu, dia klarifikasi. Coba klarifikasinya seperti apa sih? Gue belum baca. Ya, jadi opini dikit lah ya. Ya, silakan. Saya menganalogikan ada satu dokter di rumah sakit dengan kapasitas 500 pasien gitu ya. Satu dokter ini melakukan malapraktek gitu kan. Dan kalau dia ada di Surabaya, saya khawatir rumah sakitnya ditutup gitu kan. Kegiatan untuk melayani pasiennya di stop saat itu juga gitu kan. Ya, coba analogi atau sisi kemanusiaannya tuh di mana gitu kan, si manusia ini gitu ya. Apapun jabatannya lah ya. Jadi begitu juga dengan kejadian kemarin, satu resto yang katanya menyajikan menu yang tidak halal, lalu ditutup. Iya. Dihentikan operasionalnya. Di Solo ya. Ini jelas-jelas melanggar peraturan. Karena apa? Dia awalnya harus ditegur terlebih dahulu kalau melek aturan ya terkait isu halal dan non halal gitu kan. Kenapa? Karena dunia kita dari Papua sampai Aceh nggak semua yang makan makanan halal. Benar. Ini akan mengacaukan aktivitas sosial kita di masyarakat gitu loh. Kita kan majemuk gitu ya. Ya hargai itu gitu loh. Jangan dengan coba kebayang nggak ini jadi jurisprudensi misalnya. Jadi keputusan hukum yang bisa dikopas ke case yang lainnya gitu ya, benar. Yang lainnya gitu ya, bahaya. Jadi ya yang waras-waras aja lah ya kalau bicara tentang tanggung jawab atau kewenangan gitu. Jangan arogan dan jangan gegabah gitu kan. Benar. Itu sih. Ya. Ini wali kotanya bang kurang pinter ini wali kotanya nih. Apakah nih wali kota mau jadi KDM gitu, cari sansional gitu kali ya? Jadi nih wali kota mesti training dulu ini. Kurang pinter deh cara ngomongnya. Itu aja Bung Ben.
Nah, saya sih ngelihat gini, kita harus case by case. Iya. Itu minimarket kan. Mungkin lahan parkirnya itu dia menyewakan ke UMKM mungkin ya. Iya. Terus kedua kebetulan ada parkir. Nah sekarang kalau disangkut pautkan dengan juru parkir liar segala macam, emang selama ini Satpol PP di sono itu bekerja dengan baik sudah apa belum gitu loh? Iya benar. Iya enggak. Dia kan yang mensortir, ini namanya setir parkir liar, ini namanya parkir resmi. Tapi setahu saya sih, saya di Romo, sorry itu saya, kalau aku mau singgah ke minimarket, ada tukang parkir udah pakai seragam, mengeplate, saya nggak jadi singgah tuh. Bener Pak. Iya tahu, kalau dibikin deh, saya rasa 99,99% nggak setuju ada parkir di ada minimarket. parkir bener Pak. Iya, kita ke sono ngecek, Pak ada susu nggak ada keluar, hilang deh 3.000, apalagi pakai 5.000. Benar. Jadi kadang-kadang gitu. Nah, gini, yang kasus Surabaya menurut saya sih selain arogan mungkin juga mau ya maksud tanda kutip pansos ya, mau biar dapat sorotan. Nah sekarang begini, minimarket punya tanah, dia punya kekuasaannya nggak, mau saya sewain, mau apa harusnya kan gitu, kecuali ini bahu jalan. Sekarang bahu jalan aja ya tempat parkir nggak ada yang urusin itu, malah dapat setoran lanjut. Saya kurang terlalu jelas ya latar belakang dari kebijakan Pemda. Jadi apakah hanya itu kok semerawut ya, kok nggak tertib ya, sehingga masyarakat terganggu? Itu saya nggak tahu ya latar belakangnya. Apakah karena mungkin Pemda membutuhkan pemasukan ya, kalau tertib gitu bisa dikontrol ya, dari pemasukan dan sebagainya ya. Itu yang saya nggak tahu. Dan juga sebetulnya ya kalau itu berapa, 500 ya, 520 minimarket ya. Ya itu kalau disegel otomatis ya masyarakat sekitar yang sebagai pelanggan kan dia jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan segel saya nggak tahu itu sampai berapa hari ya, kan yang namanya cari juru parkir yang ya kita kan bisnis ya, nggak mungkin cari yang asal-asalan ya. Jadi kan pasti yang paling nggak itu memenuhi standar dari minimarket tersebut, dan itu kan perlu waktu, perlu menghitung biaya dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana dari sisi investasi, apakah itu tidak mengganggu ya? Jadi jangan sampai peraturan-peraturan yang seperti ini mengganggu para investor jadi ragu-ragu ya. Jadi gini, harusnya kan ini saya nggak tahu ya, dari mulai diterbitkan aturan itu sampai penyegelan itu ada tenggat waktu berapa hari, itu yang saya nggak tahu ya. Kan harusnya kan harus mempersiapkan juga ya pebisnis ya, mempersiapkan dan seterusnya. Itu kan waktunya nggak bisa terlalu singkat gitu ya. Nah kalau Pemda itu tidak memberikan waktu yang cukup, kayaknya itu jadi masalah ya buat pebisnis. Kemudian apakah ada katakanlah ya pertemuan ya antara pemilik dengan Pemda ya? Apakah mungkin Pemda juga ya sudah gimana ini solusinya, mungkin bisa nggak ini ada tambahan waktu ya untuk supaya jangan ditutup lah kalau bisa ya, karena itu kan akan merugikan pengusaha juga ya, itu kan nggak baik lah ya. Nah hal-hal yang seperti ini yang seringkali membuat investor terutama dari luar negeri itu melihat ini kok regulasinya bermacam-macam dan seterusnya. Ini kan sebenarnya kasus kecil ya, kecil lah, nggak terlalu harus sampai disegel dan sebagainya. Kan mereka tidak melakukan kesalahan misalnya menjual minuman keras tanpa izin ya, hal-hal seperti itu kan tidak dilakukan. Ini kan parkir yang mungkin bisa lah Pemda misalnya ya,
udah deh sementara ini saya kasih dulu pinjem misalnya ya dari pasukan kuning misalnya, udahlah berapa nih sebulan deh saya pinjemin dulu sementara kamu belum mempunyai yang yang tetap ya. Jadi di sini harusnya Pemda memberikan solusi ya, jangan sampai investor itu mendapatkan macam-macam masalah ya, regulasi-regulasi yang membebani, kemudian hal yang receh remeh-temeh gini harus menutup gerai mereka entah sampai kapan ya seperti itu. Jadi harusnya Pemda lebih bijak. Emang itu kan duit kecil ya. Saya rasa rakyat nggak jadi miskin. Yang paling penting koruptor rakyat miskin. Bikin susah. Itu dulu tuh dirampasin tuh aksetnya, tembakin ke yang gede. Tuh ya kalau gini-ginian pun sedikit-sedikit begini mah besok hilang terdapat lagi. Kadang-kadang kita juga kesian, kadang-kadang dia bantu kita juga dikit gitu ya. Apa mesti ditutup itu koruptor tuh beresin, pusing saya. Ya kan gitu pan, mendingan pan. Halo. Selamat siang Pak Andri. Selamat ngopi. Selamat ngopi. Ngantuk ini Mer. Ngantuk Mer. Ngantuk ya Pak yang ya. Yang dibahas nih yang tukang ngopi nih Mer. Enggak, ini bukan masalah sepele, ini bukan masalah gitu aja, bukan masalah orang kecil, enggak. Ini kalau dilihat dari perspektif beda ini penting. Ini masalah harga diri bangsa ini. Ini masalah masa depan anak-anak. Ya, ini masalah mindset juga. Banyak yang nanti melihatnya dengan tidak punya skill apa-apa bisa dapat duit begitu. Pak Ogah parkir, saya garis bawahinnya parkir liar sama Pak Ogah ya. Perkara itu kebijakan dari masing-masing daerah itu kan momentum masing-masing lah, mereka sebagai apa nggak ngerti lah, itu mah biarin aja, hak-haknya dia jadi pejabat saat ini. Dia juga harus siap konsekuensi ketika ada reaksi yang pro kontra gitu loh. Tapi yang menariknya ketika juru parkir liar sama Pak Ogah ini diangkat, ini bentuk kepedulian Pas FM buat ini adalah warna yang nggak mungkin dihindari sama Republik ini. Ini warna hitam, warna kelam, rapot merah yang perlu sama-sama dikritisi. Kita punya negara, kita punya pemerintahan gitu, kita punya anggaran, kita punya undang-undangnya, kita ada konstitusi, kita punya orang pinter banyak, dan kita punya masa depan gitu. Ini harus dibahas, ini harus diobrolin, dan ini harus dijadiin satu momentum buat ambil tindakan yang cukup signifikan saya rasa ya. Masalahnya mau apa enggak gitu, dan masyarakatnya nggak boleh skeptis, nggak boleh nganggap tiba-tiba ada yang dilakukan terus jadi langsung bereaksi negatif gitu kan. Saya rasa pasti ada alasan. Kalau nggak begini kan nggak bakal dia diangkat sama Pas FM kalau nggak nyeleneh kebijakannya kan. Iya, pasti diangkat dan akhirnya dibahas yang nggak tahu nanti apa. Tapi emang kita perlu momentum lah begitu. Terima kasih Pak Sepep. Di kita tuh banyak sekali orang pintar. Jadi kasih aja yang paling pintar tuh. Namanya Fadli Dizon. Kemudian ngurusin. Pasti dia kan pintar banget di sebenarnya. Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya sih pemerintah itu jangan semena-mena juga menyegel-nyegel gitu. Kalau tidak ada aturan atau undang-undang yang sudah dibuat dengan jelas gitu. Karena tukang parkir itu kan ada yang punya itu ada yang juga di depan rumah makan dan lain-lain. Itu kan mereka hanya untuk mencari uang untuk sesuap nasi gitu. Kasihan juga kalau tidak diperbolehkan gitu, mungkin dibuat aturan yang jelas. Kemudian juga kalau Indomaret doang suruh bikin tukang parkir yang digaji sendiri itu tidak terlalu memberatkan juga gitu. Apalagi rumah makan kecil itu kalau harus menggaji tukang parkir kan berat, padahal kan keuntungannya juga belum tentu besar gitu.
kemudian juga mungkin tukang parkir itu juga kadang-kadang dikasih 2.000 juga sudah mau kok, dan membantu mengatur bagaimana bisa mobilnya jalan gitu. Mungkin pemerintah yang perlu membuat aturan yang jelas gitu. Kayaknya pemerintah tuh kurang membuat master plan untuk semua gitu loh. Tata kota maksudnya? Iya, master plan-nya pemerintah itu dia gimana untuk masing-masing kota atau untuk negara gitu. Jangan masing-masing tuh ada aturan sendiri-sendiri gitu. Misalnya jadi melihat di apa itu juga sebaiknya membuat master plan, jangan cuma sepotong kegiatan sepotong gitu loh. Maksudnya yang jelas untuk seluruhnya gitu. Makasih ya. Saya cuma hanya menyoroti kebijakan yang dibuat oleh Wali Kota Surabaya. Sifatnya tuh menurut saya hanya pencitraan, Bu. Karena peraturan yang dibikin tetapi tidak bisa diantisipasi, bahkan terkesan dilempar ke lapangan dan beliau sendiri tidak berani berurusan dengan masyarakat kecil. Apa maksudnya? Mereka membuat aturan bahwa tidak boleh dari parkir liar. Tetapi seperti kita ketahui bahwa setiap orang berusaha menginginkan kosnya tuh murah. Jadi seandainya Indomaret atau Alfamaret mereka membangun, mereka memang tidak memungut parkir, Bu. Tetapi timbulnya parkir itu kan disebabkan karena kebutuhan dari orang lokal tersebut, Bu. Orang lokal di situ. Sehingga mengakibatkan adanya parkir-parkir liar. Nah, seharusnya kalau memang wali kota tersebut menginginkan adanya penertiban parkir liar, dia yang merangkul orang-orang lokal yang ada di sekitar situ untuk dijadikan misalnya pegawai Pemda, semacam PPSU atau segala macam, Bu, PJLP itu, Bu. Bukan cuman hanya bikin aturan lalu kemudian dilempar ke masyarakat, tapi tidak berani berbenturan dengan masyarakat, lalu membuat satu video gerbek-gerbek segala macam, lalu melakukan penutupan. Itu menurut saya bukan tindakan sebagai seorang pejabat. Pada saat ini dia wali kota, memang dia mau berbuat apa ya, Kapolres, mungkin Kapolda atau stakeholder yang terkait dengan hukum, merupakan Forkominda, Bu. Jadi satu kesatuan, sehingga mereka harus saling dukung. Tetapi apakah itu jalan keluar? Saya rasa bukan, Bu. Jadi menurut saya harusnya aturan itu dibikin, sudah diantisipasi. Antisipasinya bagaimana? Ya bisa misalnya wali kota menyiapkan orang ditaruh di titik-titik yang biasa memang ada tukang parkir liar tersebut. Yang kedua, merangkul para tukang parkir liar tersebut untuk diajak kerjasama atau dijadikan mitranya Pemda. Mereka juga bisa hidup, bisa makan, lalu kemudian Pemdanya juga sesuai dengan programnya bisa berjalan dengan baik, dan para pengusahanya di situ juga bisa berjalan, tidak seperti sekarang dia tutup, saya bilang tutup sekarang, saya gali sekarang. Hebat sekali. Saya melihat di video di WhatsApp-nya itu, Bu, saya terus terang tidak hormat. Sama seperti wamen kita, Bu. Wamen kita juga sama. Jadi kalau itu dilakukan oleh wali kota, dia turun lapangan setiap hari, mungkin selama 5 tahun se-Surabaya dia kerjanya cuma itu doang, Bu. Pencitraan video, gerbek turun, itu nggak habis, Bu. Nggak habis, nggak bakal selesai, Bu. Jadi kerjanya cuma hanya seperti itu aja, tidak memikirkan bagaimana caranya kota Surabaya itu bisa maju, berkembang, lalu kemudian para pengusaha ini bisa nyaman, maju dalam berusaha. Masyarakat, warga sekitar pun bisa sejahtera. Gitu loh, Bu. Saya hanya menambahkan sedikit aja. Ya. Jadi ini kan dikarenakan tadi sudah disinggung bahwa sebenarnya jurkir liar ini karena masalah kemiskinan, pengangguran, ya kan? Nah, jadi harusnya negara ini kan sudah banyak lengkap perangkat-perangkat sosial, ya kan? Dan juga perangkat hukum yang sudah lengkap. Nah, pertanyaannya, kemana perangkat-perangkat itu?
sampai tidak bisa menyelesaikan dalam hal yang kecil ini sangat kecil, gitu kan? Harusnya negara, terutama daerah yang diserahkan kepada wali kota dan gubernur itu bisa mengatasi masalah sosial di daerah, ya kan? Nah, tapi selama ini saya melihat kok ini tidak ada hasil yang memuaskan, gitu loh. Kemana juga dinas-dinas sosial dalam menangani hal itu? Kalau saya meminta kepada wali kota atau kepada gubernur itu cari siapa yang istilahnya parkir itu diminta 2.000, 5.000 itu atas dasar apa? Tadi sudah ada penelpon yang menyebutkan itu. Jadi ini atas dasar siapa? Ini siapa yang memperakasai mobil itu harus 2.000 atau 3.000 atau 5.000? Nah, apakah ini ada bandarnya? Gitu kan? Jadi jangan-jangan mereka sembunyi setelah jadi kalau saya melihat ini kayak terstruktur. Jadi jukir ini bukan jukir liar, tapi jukir yang terstruktur, tapi di luar istilahnya yang liar itu, tapi mereka terstruktur. Nah, itu yang harus dari pihak kepolisian terutama bekerja sama dengan wali kota atau gubernur itu harus bisa menemukan siapa di bandarnya, gitu kan? Yang menerima uang mereka. Saya nggak yakin. Misalnya parkir di Indomaret lalu uang itu sepenuhnya untuk mereka, tidak. Pasti itu ada setoran. Nah, itu yang dicari siapa bandarnya. Nah, kalau memang itu bandarnya dari misalnya dari kepala Satpol PP misalnya, itu harus langsung dipecat dan ditindaklanjuti secara hukum misalkan, gitu kan. Jadi menurut saya sekali lagi bahwa negara kita itu sudah banyak perangkat hukum dan perangkat sosial yang itu harus ditindaklanjuti. Jangan sampai kita membiarkan, jangan-jangan nanti kayak yang itu, yang lawan arah. Nah, lawan arah ketika disenggol Anda salah tapi malah marah, gitu kan? Padahal itu secara hukum udah salah, hukum lalu lintas. Tapi pertanyaannya, kemana para polisi lalu lintas di situ, ya kan? Kan itu sempat viral, Mbak. Iya. Ya kan? Sempat viral sama komunitas apa itu yang di YouTube itu. Iya. Itu. Terus juga ada lagi baru ini kemarin dia pakai baju seragam, parkir gratis Indomaret. Tapi dia masih minta uang parkir 2.000. Nah, ini kan harus dipertanyakan, ya kan? Terus apa gunanya rompi itu ada tulisan parkir gratis Indomaret? Itu aja. Ya. Kurang. Ya. Tapi mungkin kalau yang satu kalau di Jakarta tuh kalau Alfamart, Indomaret tuh kayaknya enggak lah, itu paling orang anak-anak lingkungan. Yeah. Dan mereka itu parkir nggak pernah minta, kalau di sini nggak pernah, kalau jauh bahasa Jawa ngarani 2.000, 3.000 enggak, itu suka kita ya. Keikhlasan ya. Pasti suka rela 2.000 dia terima kasih, kasih 5.000 tambah-tambah itu servis memuaskan gitu. Tapi kalau untuk masalah di Surabaya kita nggak tahu ya, karena seorang Jakarta. Itu Pak Wali itu katanya emang orangnya kan baik banget itu, selalu membela rakyat. Mungkin dia maksudnya itu untuk melindungi konsumen supaya tidak dirugikan, mungkin begitu ya. Tapi caranya itu mungkin kurang pas. Ya setidaknya jangan disegel lah. Kalau disegel berapa hari, misalnya 5 hari, itu yang ngangguran karyawan Indomaret ada berapa, 5 orang paling nggak. 5 kali 500 2.500. Tukang parkirnya ada paling nggak 500 orang, itu terlalu merugikan juga. Jadi kalau untuk segel-megel mungkin kurang pas. Harus perlu pendekatan yang persuasif. Jadi Indomaretnya atau Alfamartnya atau minimarketnya itu dibina dengan baik, bagus. Parkir itu parkir gratis. Bahkan kalau Jakarta kan Indomaret itu parkir gratis.
Cuman kalau ada ngongrong mau nggak mau kita ngasih 2.000, 3.000. Itu kan kebiasaan kita di situ. Jadi bukan salah mereka juga, kita juga kebiasaan ngasih. Apalagi kalau coba di rest area tuh, kalau di WC itu parkir WC gratis, tetap aja ada yang jaga. Mau nggak mau kita ngasih kan gitu. Jadi sebaiknya kalau Pak Wali ini emang menurut saya orangnya luar biasa, dibina lah, tukang parkir dibina supaya menjadi karyawan Indomaret atau Alfamart atau minimarket yang lain. Jangan dibinasakan gitu, Bu. Ya, kita selalu disajikan narasi yang remeh-temeh macam begini ya. Presiden baru kita sudah 9 bulan. Strategi apa yang dia tunjukkan bahwa kita akan menuju ke Indonesia emas atau bertumbuh 8%? Nah, jelas ya. Kita baca itu analisa siapalah ya, ekonom segala macam. Nggak ada yang mencerminkan itu optimis bisa tercapai. Atau cobalah Bapak Presiden tunjukkan gimana capainya tuh 8% bertumbuh. Ya, kelas menengah sedang menurun daya belinya, rakyat miskin versi Uping itu 161 juta, PHK itu menurut versi banyak ya, ada yang gitulah. Kita main di versi ya, main di bottom line dia punya data. Jadi kalau kita jelek, mainin di basic datanya. Oh, ini salah nih, menurut kita begini. Tujuannya buat apa? Buat menutupi kinerja mereka, seolah-olah bagus semua. Ini disajikan ya, begini. Ini parkir liar, kenapa bisa muncul? Ya karena kan pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Dibiarin lah begitu. Atau mungkin nggak sanggup urusinnya. Kemudian dilimpahkan ke pengusaha minimarket itu, lu yang urusin ya, gua nggak mau tahu. Tapi pajak mau dia mau ambil, kan begitu. Kemudian ada versi yang ya sebelumnya sudah ada patternnya ya, itu KDM ya, itu show off ya, show off kemana-mana seolah-olah menyelesaikan masalah. Saya bilang kalau Anda pemimpin itu berpikir secara strategik, bukan sendirian beresin hutang seorang atau tidak mampu ambil ijazah sekolah atau apa, atau kemiskinan segala macam. Anda itu remeh-temeh. Kemudian ada wamen yang tukang tebusin ijazah yang ditahan perusahaan. Itu kerja apa Anda? Itu kan mau cari nama. Orang perusahaan swasta nahan itu coba di find out, tapi potongan videonya nggak pernah ditunjukin. Itu perusahaan kan mungkin karena sudah biayai pendidikan. Nah, sebagai kompensasi Anda wajib ikatan dinas 3 tahun ya, ada jaminannya ijazah itu atau apa ya. Barangkali ada cerita di balik itu, atau ada pinjam uang segala macam ya. Kalau hubungan kerja aja kan logika saya ya nggak ada tahan. Buat apa tahan ijazah orang kalau karyawannya kerja baik-baik kemudian mau berhenti juga ngajuin surat berhenti, kan begitu. Semua ada konsekuensinya, tapi ditunjukin sisi yang menguntungkan si pejabat ini. Waduh, hebat nih, sampai dia patongan itu kumpulin duit 6 juta ya saya bayar, duit cashnya nggak cukup, anak buahnya suruh kumpulin. Aduh, itu kan show off ya, remeh-temeh. Jadi Bapak Prabowo, ini semua kabinet Anda kan dibiayai oleh uang pajak. Uang pajak dibayar oleh rakyat. Cobalah, udah waktunya Anda review itu kinerja kabinet Anda itu gimana. Kemudian ada 4 pulau lah yang nggak ada angin, nggak ada badai. Buat apa urusin begitu? Terus ada lagi satu yang mau merubah jalannya cerita sejarah, mau dirubah.
nggak ada perkosaan katanya. Itu buat Anda mau pelihara bom waktu supaya besok-besok Tionghoa masih bisa dijadikan bahan gebukan supaya perebutan kekuasaan Anda lancar. Kan begitu itu tujuannya Fadli John. Itu kan kenyataan ada, semua kita masih hidup loh. Ya. Ngomong nggak ada itu, saya nggak mau ini ya. Kalau Bapak punya anggota keluarga yang ngalamin, coba pikirkan itu. Sakitnya segimana. Ini mau didinai, itu kan kurang ajar. Ya, halus dada aja. Makasih. Indonesia kan negara teroris preman, jadi ormas bener, ya nggak? Jadi pemimpin tokoh-tokoh partai kan termasuk ormas, bener nggak? Mereka punya kuasa seperti yang lama-lama, yang partai besar itu, yang peninggalan zaman Orde Baru, itu termasuk ormas, saya nilai ya. Mereka berkuasa, ya nggak, nitip kan dia punya anggota-anggota di DPR, makan gaji buta, kerja gali sono gali sini, tambang-tambang, mungkin nggak bayar pajak atau gimana, kong kali kong, ya bawa contoh lah, bener ini saya nggak salah mereka. Cuma kok atasannya seperti kita bangun rumah, ya nggak, kita fondasinya bener, ya bawah nggak mungkin berani dong, bener nggak? Ya kita contoh Korea Utara, memang dia kecil tapi bawahannya berani nggak, bener nggak? Sikat kok nggak ikut peraturan. Dan Tiongkok, coba Tiongkok kok nggak tegas, nggak mungkin bisa hari ini. Ya itu bangsa kita ya, termasuk negara Konoha, ya termasuk ya pejabat-pejabat semuanya yang di DPR, semua yang di Senayan, ya termasuk preman, bener nggak? Saya nggak anggap mereka, justru bawa contoh, mereka enak ya, makan gaji rakyat gede-gede, ya mobil mewah, semua dapat fasilitas listrik, air, nggak? Mereka cari duit nggak ada kerjaan, ya mereka terpaksa hidup ya gitulah ya, liar seperti ya, bahasa kasar seperti monyet, bener nggak? Ya kita nggak bisa salahin, cuma pemerintah nggak benar. Maka Indonesia kan partai, kalau bisa kita contoh Tiongkok, kalau dulu kita bangun satu partai seperti partai komunis, nggak salah, benar nggak? Cuma dulu kita kena signaan Amerika, kita kena dia punya racun yang komunis ini. Contoh Tiongkok komunis nggak jelek kok, Vietnam, benar nggak? Rakyat sejahtera, kalau mau Imlek mau apa, hari kemajuan semua bebas, teknologi maju, rakyat hidup semua, orang tua semua dijaga. Ya nggak, ekonomi maju, ya kita jadilah negara ini satu tandingan partai komunis, benar nggak? Kita bisa selera rakyat kita bisa sejahtera kok, komunis nggak jelek kok partai, deh partai sekarang amburadul, benar. Nah itu usaha saya supaya bangsa kita lebih maju, benar nggak? Itu sekian pandangan Dakong. Kalau Indonesia satu partai itu nggak mesti juga, walaupun saran itu boleh-boleh aja. Kalau kita lihat Singapura itu juga bukan partai komunis dan juga bukan satu partai, tapi sejahtera kok rakyatnya, dari yang kecil sampai yang tua juga dipelihara Pak. Kalau Bapak ke taman-taman di belakang Orchard Road itu banyak orang-orang tua yang pensiun dengan dana CPF ya, dana pension fund yang baik. Begitu juga dengan Australia, itu salah satu kualitas hidup yang tertinggi. Enggak partai komunis satu juga kayak Xi Jinping, enggak juga Pak, gitu. Bahwa Cina tidak sebagai satu-satunya model, bahwa Cina berhasil dengan begitu, tentu bicara tentang homogenitas sosial, ekonomi, kemudian kesamaan historis dan seterusnya. Yang Indonesia tidak punya kesamaan itu. Kita bukan semuanya Buddha, kita bukan semuanya isinya Cina, kan ada Aceh, ada Batak, ada Sunda dan seterusnya. Jadi kalau satu partai itu mungkin ya ilusi-ilusi kita mau tidur siang nggak apa-apa. Nah kembali kepada si parkir liar ini, memang ada benarnya bahwa ormas ini tidak bisa diberantas tindak tanduk melanggar hukumnya, termasuk melakukan pungli berupa parkir liar, karena banyak anggota DPR kita ya, tidak semua tapi banyak, bahkan kepala daerah itu yang memang dulu dibesarkan oleh ormas-ormas ini juga ketika dia masih kere, ketika masih zaman-zaman dia usia 25-30 tahun tuh tukang parkir liar juga ini, sebagian anggota DPRD, DPR RI, wali kota, bupati ini, walaupun dia mungkin bukan tukang parkir liar, lah setengah preman lah gitu. Jadi mereka sekarang mendeklarkan dirinya sebagai saya pengusaha begini, entrepreneur, apa, dia udah ngerti bahasa-bahasa manajemen ya, udah lanjut kuliah juga gitu. Tapi perilakunya dan insting dasarnya tetap preman gitu, nanduk sana, nanduk sini. Makanya
bisnis modelnya untuk mendapatkan income itu dari jual beli perizinan, jual beli kekuasaan, jual beli keamanan gitu, dukung-mendukung, karena memang dari mudanya dibesarkan oleh institusi-institusi preman ya, ormas-ormas yang diduga melakukan premanisme ini. Ada ormas-ormas yang baik, tapi masyarakat sekarang itu melabel kalau tukang parkir itu preman lah. Karena coba bayangkan, apa instrumen negara yang entah itu dibuat oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani atau polisi dan seterusnya, yang membolehkan seseorang atau sekumpulan orang berpakaian seragam, kemudian mengkapling-kapling jalanan atau mengkapling depan minimarket, terus ngutipin duit 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Itu kalau nggak maling pencuri, apa itu pendekatannya? Kan mereka itu uangnya kemana disetor? Ini kan pungli nih kayak begini nih. Tetapi kenapa kepala desa atau lurahnya diam? Ya karena, atau dinas perhubungannya, kalau dia tidak terlibat berarti dia bodoh. Kan cuma dua kalau itu ya. Pernah dulu tahun 2008 atau tahun 2005 gitu, ada kepala polisian yang mengatakan kalau kamu tidak bisa memberantas pelanggaran hukum di daerahmu, hanya dua pilihannya, either kamu terlibat atau kamu goblok sebagai pimpinan di situ, bodoh gitu. Nah, kalau menurut saya bahkan di beberapa daerah, kenapa parkir liar bahkan U-turn ini itu merajalela dan dibayarin, mereka itu bukannya bodoh atau bukannya terlibat, mereka dua-duanya, dia bodoh dan dia terlibat gitu. Jadi mungkin ada oknum dinas perhubungannya yang bodoh dan terlibat, ada mungkin oknum kepolisian yang melihat padahal dia berdiri di simpang jalan itu, di situ ada pungli, ada parkir liar, ada muter-muter U-turn bayar, dia bodoh dan mungkin terlibat gitu. Jadi untuk memperbaikinya, saya pikir Pak Prabowo harus membuka sebesar-besarnya kemungkinan untuk reshuffle kabinet ya. Diganti menteri-menteri ini, mungkin bisa juga diganti setiap 4 bulan atau 6 bulan sekali, supaya memang apa yang mereka dapatkan dengan uang menginap di hotel 9 juta, rumah kemudian mobil 900 juta itu tidak menjadi efisiensi omon-omon. Nggak apa-apa dibayar oleh keringat rakyat, uang coffee break 118.000, tapi memang bekerja gitu menteri-menteri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih, saya Anita Wijaya.